Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana mencari kerusakan TV yang nggak ada suaranya. Jadi kebetulan TV ini habis kena petir atau geledek ya. Jadi suaranya itu nggak ada. Kalau gambarnya itu normal. Jadi kalau kerusakannya di bagian suara sebenarnya sangat gampang ya. Namun ini kita memperbaiki di jalur AP ya, karena kebetulan di sini masyarakatnya menggunakan parabola, jadi untuk suplai suara dan gambarnya itu dari receiver parabola nih, seperti ini. Jadi masuknya itu gambar dan suara melalui jalur AP. Sangat gampang untuk memperbaiki suara asal teman-teman tahu triknya, dan kali ini akan saya bagikan trik mudah untuk mendapatkan penyebab kerusakan TV nggak ada suaranya. Jadi sudah nyala ya TV-nya, namun suaranya itu nggak ada teman-teman, hanya gambar saja. Untuk volume sudah besar ya, dari TV juga sudah tadi. Kita akan lihat. Kita akan beritahu caranya. Ini kita matikan dulu TV-nya. Untuk mencari kerusakan tidak ada suaranya, teman-teman cukup gunakan satu kabel juga nggak masalah ya. Ambil kabel RCA yang warna putih ini. Kabel RCA ini nantinya akan kita gunakan untuk mengetahui di mana sebenarnya kerusakan itu, apakah di bagian blok IC suara atau sound, atau yang menuju ke IC chroma-nya untuk pemrograman suaranya ya, karena ini setelah dari IC suara akan diproses melalui IC chroma atau micom ini untuk program suara besar kecilnya, kemudian dia dioper lagi ke input. Ini dia JKP. Jadi cukup teman-teman beri kabel pada ya JKP pada groundnya ini. Ini untuk memberi connect ke ground mesin. Walaupun terkadang ada juga yang nggak pakai gini juga masih bisa connect, tapi untuk biar pasti ya. Ini lalu kita hubungkan ke ground ya. Setelah itu kita harus baca dulu jalur dari IC suaranya yang menuju ke IC chroma atau micomnya nih. Ini IC suara, dan ini adalah jalur-jalurnya. Ini ada elko, ini yang menuju ke IC micom ya, atau IC chroma. Kalau diikuti ke sini, masuk ke sini, kemudian nanti dia keluar lagi dari sini, resistor, lalu keluar menuju ke input AP ini ya, ke colokan AP ini. Untuk IC chromanya ini menggunakan kode
seri, perhatikan 8873 CS CNG 6PR6. Ini pinnya tadi yang dari IC suara ke IC chroma ini. Tunggu ya, kita akan hitung 21 2 26 27. Nomor pin 29 ya, 29 kemudian 30. 29 dan 30 ini adalah pin untuk audio in outnya ya. Nah, di situ nanti kita akan cek apakah ada suara dari situ dengan menggunakan kabel AP ini. Kita nyalakan dulu TV-nya tapi ya. Oke, kita nyalakan dulu TV-nya. Kemudian speaker harus pastikan terpasang pada jack di mesinnya, pada jack speaker outnya. Oke, sudah. Lalu kita akan tempelkan di area sekitar IC suara ini untuk mengetahui apakah IC suaranya ini mengeluarkan suara atau tidak. Kalau nanti tidak mengeluarkan suara, maka teman-teman bisa cek di bagian IC suara ini ya, mungkin elko, mungkin resistor, atau mungkin transistor mute-nya, atau mungkin IC suaranya. Namun kalau di sini nanti keluar, maka teman-teman harus tarik jalurnya terus sampai menuju ke IC chroma. Kemudian nanti setelah di IC chroma, kemudian posisi outnya keluar nggak atau innya keluar nggak, begitu. Kita akan tempelkan pada elko ini ya dulu, karena ini yang berhubungan langsung ke IC chromanya ini. Nah, dengar, langsung keluar suaranya. Kalau kita masukkan di sini ke posisi jack AP-nya, nggak ada suara ya, karena ini ada masalah sebenarnya di jalur AP ini, karena kebetulan habis kena petir. Jadi kalau dari elko ini keluar suaranya. Ini kita urut jalur terus. Jalurnya ini tadi sudah kita baca ini. Kemudian pin tadi 29 ya. Namun pin 30-nya yang enggak ada keluar suara, teman-teman. Pin 30-nya enggak ada suara. Berarti ada kemungkinan IC chroma ini rusak akibat sambaran petir ya. Jadi untuk pin outnya yang ke AP itu enggak ada ya. Jadi cara kita mengatasinya mengganti IC chroma, atau kalau teman-teman ingin irit cukup saja di jumper aja, langsung di jumper juga nggak masalah. Kita pilih mana yang kuat, ini langsung kita jumper ke pin 30. Itu adalah salah satu cara yang paling gampang dan murah ya. Kita akan jumper dengan resistor 1 ohm. Nah, ini penampakannya setelah kita beri resistor 1 ohm setengah watt, teman-teman. Jadi jalur pin 29 ini kita open, dan tadi bukan 30 ternyata ya teman-teman ya. In out audionya ternyata 29 dengan 32. Ternyata setelah kita amati ulang lagi jalurnya. Nah, ini dia 32.
Ini yang menuju ke colokan RCA ya, audio. Ini dia, ini ground, ini video, ini audio. Jadi seperti ini pemasangannya. Yang dari pin 29 nih, kita ikuti jalur. Ini ada resistor, kaki resistor yang satu ini nih, kita beri resistor 1 ohm, kita jumperkan atau kita hubungkan ke pin 32. Namun kendalanya untuk trik seperti ini nanti suara tidak bisa dikecilkan dari TV teman-teman ya. Namun karena di sini kita menggunakan receiver parabola sebagai media suara dan gambar, maka nanti bisa dikecilkan juga, tapi dari receiver parabolanya. Namun buat teman-teman yang di daerahnya menggunakan antena UHF, maka trik ini sepertinya tidak berlaku ya. Jadi cara ini kita gunakan untuk mengirit danas daripada harus mengganti IC chromanya ini atau IC micropnya ini. Untuk daerah yang menggunakan receiver, maka trik ini sangat sekali membantu. Nah, jadi kita akan nyalakan TV-nya. Kita akan lihat. Oke, kita akan pasangkan colokan RCA audionya. Nah, sudah keluar suaranya. Itu kita pakai satu receiver, satu speaker aja. Nanti kalau sudah selesai baru kita pasang dua-dua. Ini kita bisa kuatkan dari receiver, dan kita bisa pelankan dari receiver ini. Nah, inilah kelebihannya. Jadi bisa membantu user tidak harus mengeluarkan dana yang besar ya. Jadi demikianlah tutorial kita kali ini, semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.